Ya, baik. Kita ketemu lagi di video pembelajaran untuk aljabar linear elementer. Pada video kali ini kita akan membahas topik pertama yaitu sistem persamaan linear, yaitu khususnya tentang solusi suatu sistem persamaan linear. Baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan uh, topik menentukan solusi suatu SPL yaitu dengan menggunakan matriks. Ya, sebelumnya kita sudah bahas, jadi di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa solusi SPL ini metode untuk menyelesaikan suatu SPL ya. Jadi itu yang pertama ada dengan metode grafik, yang kedua itu adalah eliminasi, lalu yang ketiga itu adalah substitusi ya. Substitusi ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, di mana grafik ini bisa digunakan untuk apa? SPL DV atau SPL TV ya. Jadi untuk yang 2 variabel dan ataupun yang 3 variabel. Karena untuk yang 2 variabel itu nanti menggunakan 2 dimensi, yang 3 variabel menggunakan 3 dimensi, sementara untuk yang 4 variabel, 5 variabel dan seterusnya itu kita tidak cukup mudah menggunakan grafik untuk menyelesaikannya. Lalu kemudian metode eliminasi, ya ini bisa digunakan untuk semua SPL, yaitu konsep kerjanya itu adalah dengan mereduksi variabel ya, variabel yang ada dalam SPL. Jadi prinsip kerja dari metode eliminasi ini yang kita pelajari itu adalah mereduksi variabel. Ya tentu saja yang substitusi juga tujuannya sama, yaitu adalah mereduksi variabel, sehingga harapannya yang semula misalkan 4 variabel kemudian ditransformasi menjadi sistem persamaan linear 3 variabel dan seterusnya sampai didapatkan ada persamaan di dalam sistem tersebut yang hanya mengandung 1 variabel, lalu kemudian disubstitusi sehingga akhirnya didapatkan solusi untuk semua variabelnya. Baik, jadi ini ya tentu saja kita bisa mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dari metode ini ya, kelemahan-kelemahan dari metode ini. Itu yang pertama, untuk yang grafik ya jelas ya kelemahannya hanya bisa digunakan untuk yang SPL-DV dan SPL-TV. Yang kelemahannya. Lalu kemudian untuk yang eliminasi substitusi, ya kadang ini perlu ketelitian ya kalau jadi kalau variabel dan persamaan di dalam sistemnya ini banyak ya. Nah, ini perlu ketelitian yang ekstra ya, menuliskan variabelnya lalu kemudian setelah ditransformasi gitu sehingga memerlukan ketelitian. Oke, nah lalu berikutnya yang ditawarkan adalah bagaimana kalau kita coba melihat sisi lain atau melihat bentuk lain dari suatu SPL, yaitu dengan melihat bentuknya sebagai matriks ya. Jadi misal saya punya suatu SPL misalkan 3 variabel X plus Y plus 2 set sama dengan 5, kemudian 2X min Y plus 3 set sama dengan 7, misalkan lagi negatif X plus 2Y plus 5 set sama dengan 1 ya. Jadi misalkan saya punya sistem seperti ini ya. Nah, bagaimana kita kemudian memandangnya sebagai sebuah matriks? Ya, tentu saja sistem yang seperti ini ya kita bisa pandang sebagai sebuah matriks yang nanti adalah isi dari matriksnya itu diharapkan menjadi lebih sederhana gitu ya. Oke. Jadi begini. Oke. Ya. Ini dia. Nah, ruas kiri ini adalah matriks yang berada di ruas kiri ini, nanti kita akan mentransformasi yang ada di ruas kiri ini. Dan yang di ruas kanan tentu saja isinya adalah matriks 5, 7, 1. Nah, ini kita perlu bedakan ya.
Jadi kita akan kelompokkan yang mana variabelnya, yang mana koefisien-koefisiennya ya. Jadi ini variabelnya adalah X, Y, Z. Nah, persis ini apa namanya, kalau ingat kembali ya, diingat kembali operasi perkalian ya. Perkalian pada matriks dulu di SMA ya. Berarti ini adalah 1, 1, 2. Jadi dari sini diperhatikan bahwa konsep perkaliannya adalah 1 kali X ditambah 1 kali Y ditambah 2 kali Z. Sehingga ini dia, 1 kali X itu X, 1 kali Y itu adalah Y, 2 kali Z itu adalah 2Z. Baris kedua juga entry-nya kita bisa lihat dari sini, yaitu 2, min 1, 3. Oke, lalu kemudian baris ketiga, min 1, 2, 5. Oke. Nah, sehingga bentuk ini, bentuk SPL ini bisa kita transformasi menjadi bentuk perkalian matriks yang seperti ini. Ya, tiada lain ini adalah matriks pertama. Oke, jadi ini saya beri nama matriks A. Oke, ini saya beri nama matriks X besar, dan ini saya beri nama matriks B. Ya, untuk apa namanya, memudahkan saja. Nah, matriks A ini diambil dari mana? Matriks A ini diambil dari koefisien-koefisien setiap persamaan linear dalam sistem ya. 1, 1, 2 ya. 1, 1, 2, kemudian 2, min 1, 3, min 1, 2, 5. Oke, jadi diambil situ. Dan matriks X ini tidak lain adalah matriks variabel ya. Matriks variabel. Dan matriks B ini adalah matriks konstanta ya. Jadi A ini kita bisa sebut sebagai matriks koefisien ya, karena isinya adalah koefisien-koefisien dari setiap persamaan dalam sistem. X ini adalah matriks ya. Oke, ini matriks variabel. Lalu kemudian B ini adalah matriks konstanta. Nah, itu ya. Jadi cara seperti inilah nanti yang kita akan gunakan dalam memandang suatu sistem persamaan linear. Oke. Jadi kemudian setelah ini kita karena variabel ini cukup membuat kita biasanya ketelitian kita diperlukan sungguh di dalam kalau kita mengerjakan sistem ini termasuk dengan variabelnya, maka ini bisa kita hilangkan gitu ya. Jadi dari sini kemudian bisa ditransformasi lagi supaya menjadi lebih sederhana, yaitu menjadi sebuah matriks saja ya, yang tiada lain isinya itu adalah seluruh matriks koefisien 1, 1, 2, kemudian 2, min 1, 3, lalu kemudian min 1, 2, 5. Nah, lalu kemudian ditambahkan kolom kolom matriks konstantanya terakhir itu 5, 7, 1. Nah, ini bisa kita berikan garis putus-putus seperti ini untuk menandakan bahwa ini terdiri dari dua buah matriks yang kita gabungkan, itu matriks koefisien dan kemudian matriks konstanta. Nah, lalu kemudian, nah ini pun juga ada namanya. Nama dari matriks ini, namanya itu adalah matriks yang diperluas. Ya, diperluas dari sistem ini. Ya. Nah, jadi kemudian, sehingga kita simpan dulu ya, ibaratnya kita simpan dulu variabelnya ya. Simpan variabelnya dan nanti kita akan gunakan ya dari matriks yang diperluas ini. Oke. Nah, jadi interpretasi dari sistem persamaan ini ya, SPL yang ini bisa dipandang seperti ini ya. Jadi ini bisa dipandang seperti ini. Cukup mudah ya, tinggal diambil semua pertama matriks koefisiennya lalu ditambahkan satu kolom lagi untuk matriks konstantanya. Nah, ini yang disebut sebagai matriks yang diperluas atau namanya augmented matrix. Ya, namanya augmented matrix. Nah, inilah yang nanti kita akan gunakan di dalam menyelesaikan SPL kita. Khususnya nanti kalau SPL-nya ukurannya persamaannya lebih banyak ataupun variabelnya lebih banyak, otomatis ya nanti matriksnya pun juga akan berbeda. Nah, ini yang nanti kita akan gunakan. Lalu kemudian kita perlu sebelum kita menentukan solusi-solusinya, nah, kita perlu kemudian memandang bahwa
ada diagram ya. Jadi yang semula adalah SPL. Nah, ini kita bisa transformasi menjadi apa namanya? Augmented matrix ya. Nah, lalu kemudian nanti di sini ada proses gitu ya. Ada proses ya, prosesnya akan seperti apa ya? Proses untuk menentukan solusi ya. Nah, lalu kemudian nanti dari situ akan ditemukan bentuk matriks lagi ya. Nah, nanti matriks apa namanya ya? Nah, ini alurnya kurang lebih nanti seperti ini, matriks titik-titik-titik. Lalu kemudian dari matriks ini kita kembalikan interpretasinya dalam SPL seperti apa ya. Lalu kita di sini harapannya solusi SPL-nya kurang lebih begitu ya. Nah, tahap ini kita sudah sampai di tahap yang kedua. Nah, prosesnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya sampai akhirnya kita mendapatkan solusi. Nah, untuk berikutnya itu tadi cara pengubahannya ya. Nah, lalu bagaimana kalau sekarang kita misalkan kerjanya dari matriksnya yang diberikan, bagaimana interpretasi terhadap SPL-nya. Kalau tadi dari SPL ke mana namanya, ke matriks, bagaimana sekarang kalau matriks augmented-nya atau matriks yang diperluas itu diberikan, kemudian untuk menentukan solusi dari SPL ya. Contoh, misalkan ada matriks ya, matriksnya adalah matriks ini misalkan 2, 3, 1, 4, 0, 5, 2, 1, 1, 2, 3, 4, misalkan begitu. Ini adalah matriks diperluasnya. SPL-nya seperti apa? Oke. Nah, SPL-nya jadinya adalah, ya ini kita bisa lihat, ini variabelnya ada 3, ya. Lalu kemudian persamaannya juga ada 3. Oke, sehingga persamaan pertama itu adalah 2x plus 3y plus z sama dengan 2. Lalu kemudian yang persamaan yang kedua itu adalah 4x ditambah 0 kali y, yaitu 0, ditambah 5z sama dengan 3. Dan persamaan yang ketiga, 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4. Ya. Jadi ini dari matriks ke SPL. Oke, untuk contoh berikutnya, misalkan kita punya matriks 1, 2, 3, 6, misalkan, lalu kemudian 0, 1, 2, 4, 0, 0, 3, 1 ya, misalkan demikian. Nah, bagaimana sistemnya? Oke, sama juga sistemnya adalah x plus 2y plus 3z sama dengan 6. Lalu kemudian 0x berarti ya 0, berarti kemudian y ditambah dengan 2z sama dengan 4. Oke, lalu kemudian 0x tambah 0y tambah 3z ya, 3z sama dengan 1. Nah, oke, dari sini kalau begini bentuk persamaannya ya kita cukup mudah menentukan solusinya. Ya, dari sini kita dapatkan ya solusinya ya. Solusinya berarti apa? Dari bawah kita dapatkan 3 set sama dengan 1, berarti setnya berapa? Setnya sama dengan 1/3. Oke, lalu kemudian dari sini kita substitusi ya, untuk nilai set sama dengan 1/3, kita bisa dapatkan y-nya. Berarti y ditambah 2/3 sama dengan 4. Dari sini kita dapatkan y-nya berapa? Y-nya itu adalah 4 dikurangi dengan 2/3, yaitu adalah 3, 1/3. Itu tidak lain adalah 9, 10/3. Lalu kemudian x-nya juga kita dapatkan ya, x ditambah dengan 2 kali y, 20 berarti per 3, ditambah dengan 3 set berarti ditambah dengan 1 sama dengan 6. Dari sini kita dapatkan x-nya kemudian gitu ya. Berarti x-nya adalah 6 dikurangi 20/3 dikurangi 1, 20/3 ini kira-kira berapa? 6, 6 ini besarannya adalah 6, 2/3 ya. Berarti di sini adalah 7, 2/3 ya. 7, 2/3, 6 dikurangi 7, 2/3. Oke, ya kira-kira begitu ya. Jadi kalau bentuknya begini, matriks yang diperluasnya kita bisa mencari solusinya. Jadi bentuknya begini ya, kita bisa lihat bahwa SPL ini apa? Tepat. Satu solusi.
Oke. Nah, lalu apakah ada bentuk yang lainnya? Ya, misalkan ya, ini adalah 1, 1, 2, 4, begitu misalkan, lalu kemudian 0, oke, 0, 0, 3, 1, kemudian 0, 0, 0, 0. Oke, misalkan begini. Mungkin saja ya, matriksnya bentuknya begini, ini maknanya apa terhadap kita kembalikan menjadi sebuah sistem, bagaimana bentuk sistemnya? Kita bisa tuliskan, sistemnya adalah X plus Y plus 2Z sama dengan 4, lalu kemudian 0X tambah 0Y plus 3Z ya, 3Z sama dengan 1, lalu di sini 0X tambah 0Y tambah 0Z sama dengan 0. Oke, berarti ini 0 sama dengan 0. Terakhir ya, 0 sama dengan 0. Ini merupakan sebuah kebenaran tautologi gitu ya. Nah, ini bagaimana kita menentukan solusinya ya? Dari sini kita bisa dapatkan solusinya. Karena ini 0 sama dengan 0 tidak perlu berarti yang persamaan kedua saja. Ya, 3 set sama dengan 1, berarti setnya kita dapatkan itu adalah 1/3. Oke. Lalu kemudian dari sini X plus Y plus 2/3 sama dengan 4, berarti X plus Y sama dengan ya 3 1/3 ya, 10/3. Ya, 10/3. Nah, ini kalau bentuknya demikian, kemarin kita tahu bahwa kalau X tambah Y sama dengan 10/3, dia ini berupa garis ya, berupa garis ya, berupa garis karena ini dua variabel yang apa banyak sekali titik-titiknya ya yang ada di garis itu, sehingga SPL ini kita katakan SPL yang apa, tak hingga ya, tak hingga solusi ya. Perhatikan ciri-cirinya ya. Nah, mungkin ya kita bisa identifikasi itu mungkin karena ini ya, ini cukup khusus ini, jadi ada baris ya, 0. Mungkin itu yang membedakan matriks pertama dan matriks kedua tadi ini. Matriks kedua kan nggak ada ya baris yang semua entry-nya 0. Oke, ada lagi mungkin ya, kalau melihat karakteristik dari solusi ya, ada satu solusi tak hingga banyak solusi. Lalu bagaimana kemudian nanti bentuk matriksnya ketika suatu SPL tersebut tidak mempunyai solusi? Ya, harapan kita di sini tidak mempunyai solusi. Ya, bisa begini, 1, 2, 1, 3 gitu misalkan, lalu kemudian 0, 1, 2, 4, lalu kemudian 0, 0, 0, 3. Oke. Nah, ini bisa dikembalikan sama ya ke dalam sistem. Ini adalah bentuknya X plus 2Y plus Z sama dengan 3. Oke. Ya, ini matriks diperluasnya. Lalu kemudian 0X, kemudian Y ditambah 2Z sama dengan 4. Lalu kemudian 0X tambah 0Y tambah 0Z, berarti dia 0, cross kirinya sama dengan cross kanannya 3. Nah, ini yang perlu diperhatikan. 0 sama dengan 3. Ya, sampai kapanpun ini tidak akan pernah berlaku. Atau ini namanya apa? Kontradiksi gitu ya. Kontradiksi. Sehingga ada sebuah pernyataan atau sebuah persamaan yang tidak benar di dalam sistem ini. Nah, kalau kemudian ketemu bentuknya demikian, berarti apa? Ya, berarti SPL ini tidak punya solusi karena ada sesuatu yang tidak konsisten di sini ya. 0 sama dengan 3. Bagaimana mungkin gitu ya. Nah, ini adalah contoh kemudian kalau dilihat solusinya ini adalah yang apa? Tak punya solusi ya. Jadi ini juga menjadikan ciri nanti ya kalau SPL-nya bentuknya demikian. Jadi mungkin baris yang seperti ini. Jadi ada baris yang dari unsur-unsur dari matriks koefisiennya. Jadi yang sebelah kiri garis putus-putus ini adalah unsur-unsur matriks koefisiennya. Semuanya 0, tapi di baris tersebut unsur dari matriks konstantanya tidak 0. Sehingga ini kemudian memberikan kita gambaran bahwa matriksnya SPL tersebut tidak punya solusi. Nah, jadi itu yang perlu kita lihat sebelum kita nanti melakukan atau menerapkan metode-metode
menentukan solusi dengan menggunakan matriks. Jadi perlu diketahui dulu gambaran-gambaran matriksnya untuk nanti kita bisa melihat interpretasi solusi untuk SPL-nya. Oke, demikian untuk video pada materi ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan operasi yang bisa dilakukan, operasi-operasi yang bisa dilakukan pada matriks untuk menentukan solusi SPL. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.